sampai mereka meninggal dunia. Hari ini kita sukses di dunia Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itu adalah perjuangan dari orang tua kita, doa dari orang tua kita. Maka ini kesempatan kita, memang luar biasa Bapak Ibu, ujian yang Allah berikan kepada kita ketika orang tua kita sudah beranjak usia tua. Terkadang mereka kembali kepada anak-anak. Mohon maaf, BAB pun terkadang di depan kita. Ngomongnya kadang-kadang nggak jelas juga. Karena kembali seperti kita dulunya dididik mereka. Seperti kita dulunya waktu bayi, BAB di depannya, kadang-kadang ibu orang tua kita lagi makan, kita lagi BAB di depannya, setelah itu dibersihkan, setelah itu dia makan kembali. Secara tidak langsung kotoran kita pun dimakan oleh orang tua kita. Maka sungguh zalim kita kalau sumpah memutuskan silaturahmi, durhaka kepada mereka, tidak mendapatkan bau surga kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ini kesempatan orang tua kita yang masih ada. Saya juga bukan omong doang Pak. Saya setiap Jumat bersedekah kepada orang tua. THR-nya dikasih Pak. Nggak bakalan kita miskin Pak ketika kita berbakti kepada orang tua kita. Semakin melimpah harta Allah berikan. Karena salah satu amal yang langsung dibalas oleh Allah SWT, orang yang berbakti kepada orang tuanya itu langsung dibalas di dunia. Dahsyat. Dan pun tidak boleh dikatakan dalam surah Al-Isra ayat 23. Uhfil wala tanharhum. Tidak boleh mengatakan pun kepada orang tua kita. Orang tua kita hari ini berjauhan di telepon Pak. Orang tua sebenarnya sudah tiada. Siapa paman kita? Siapa bapak kita di telepon Pak? Video call, itu gunanya handphone. Jangan hanya Facebookan, jangan hanya WA-an. Jadi ini kesempatan kita untuk silaturahmi kepada siapa teman, sahabat, adik, abang dari orang tua kita, supaya keberkahan ampunan Allah SWT kita pun akan kita dapatkan, dan orang tua kita pun yang sudah tiada diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Nah, ini urgensi dari halal bihalal. Alhamdulillah Bapak sudah setengah jam, sudah 30 menit. Gimana Pak? Lapar Pak? Atau kita tambah lagi sedikit lagi? Ya, tambah lagi ya. Gimana Pak? Tambah lagi Pak? Tambah dong. Karena nasi sudah mulai belum datang. Sabar Pak. Nah, saya juga udah mulai lapar Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang pertama adalah jangan pernah memutuskan satu rahmi dengan siapapun. Orang yang berbeda agama pun Pak, jangan satu rahmi, jangan putus. Jangan putus Pak. Mari kita belajar kepada Rasulullah. Teman bisnisnya siapa Pak? Banyak orang kafir, banyak orang moni. Jadi kita jangan, kalau dalam bermuamalah itu tidak ada batas Pak, silakan berbisnis dengan mereka. Ya, jangan putus silaturahmi, silakan berniaga dengan mereka. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa, teladan yang luar biasa. Bukan hanya beliau ahli masjid saja Pak, bukan hanya beliau ahli di musola saja, bukan hanya beliau berdiam diri berzikir i'tikaf di masjid saja, bukan. Beliau pakar ekonomi Pak. Lihat sejarah. Beliau orang kaya Pak. Remajanya sudah berniaga. Belum akhir balik sudah ditinggalkan sama orang tuanya. Jadi beliau betul-betul mengajarkan kepada kita tidak boleh manja, kerja keras. Umat Islam itu kerja keras. Umat Islam itu harus ngaji. Kalau nggak berat, bagaimana kita bisa bersaing? Ya, hari ini apalagi Rasulullah bagaimana? Ekonomi dikuasai sama beliau. Politik bagaimana? Ahli peperangan, ahli strategis. Jarang beliau kalah dalam peperangan, selalu menang Pak. Kenapa? Hebat dalam strategi. Beliau 40 Pak sudah santai Pak menerima wahyu. Artinya di bawah 40 beliau sudah menjadi orang kaya raya. Jadi ini pelajaran kepada kita. Harus hebat umat Islam itu di bidang finansial.
Bagaimana kita bisa menguasai Indonesia ini, politiknya, ekonomi dan sebagainya, kalau pakai Islam bermalas-malasan? Gak dapat. Berat. Politik bagaimana? Rasulullah zaman itu zaman presidennya, zaman khalifahnya, zaman kepemimpinan beliau. Setelah itu dikader lagi anak buahnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua orang-orang hebat. Ahli di bidang apa? Bukan ibadah saja, Bapak Ibu. Bukan sholat saja, bukan tahajud saja. Kalau kita tanya bagaimana tahajudnya Rasulullah, bukan main. Kalau kita tanya bagaimana hablum minallahnya Abu Bakar, Utsman, Ali, raja, tetapi tidak pernah menyampingkan ke dunia juga. Ekonomi beliau hebat. Bersedekah Abu Bakar 100% dia sedekah hartanya. Abdurrahman bin Auf apalagi Bapak Ibu, dia minta miskin kepada Allah tapi tidak mau dimiskinkan. Contohnya apa? Dia kepingin miskin kepada Allah SWT berdoa, akhirnya dia menjual kurma yang busuk karena kaya Pak, harta melimpah terus. Ya Allah, kenapa ini? Saya minta miskin ya Allah karena tanggung jawabnya berat ya Allah. Akhirnya apa Pak? Dia menjual kurma busuk. Ternyata Pak, inilah orang hebat. Ternyata ada seorang raja membutuhkan kurma busuk. Dia beli sesuka hatinya, melebihi 10 kali lipat, ratusan kali lipat. Raja siap membeli kurma busuk tadi. Dibelilah sama Abdurrahman. Gak bisa miskin Pak dia. Kenapa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan, ketakwaan terus diasah. Maka apapun yang kita lakukan Bapak Ibu yang dengan Allah sebagai RT, RW, camat, kepala desa, DPR, wali kota, kuncinya adalah bertakwa. Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, maka harta itu, kenikmatan itu terus kita dapatkan. Bahkan rezeki yang tidak kita cari, tidak terduga-duga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, harta haram itu hanya sebentar, bertahan. Banyak itu Pak di kampung saya. Pertama dia kaya raya, punya mobil, punya rumah, tetapi dia dapatkan dari harta yang diharamkan. Akhirnya apa Pak? Cuma sebentar. Anaknya terombang-ambing, anaknya terbengkalai, dia jadi bangkrut. Jadi betul-betul mari kita cari harta yang berkah, harta yang halal. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita mau maju umat Islam ini, mau bangkit, maka kita harus kerja keras. Di samping hablum minallah kita, hablum minan nas kita pun harus kita bangun. Perdagangan, berniaga, berbisnis, silakan. Yang penting jangan bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya harta yang melimpah, zakatnya jangan lupa Pak. Ya, zakat harta ditunaikan. Ya, bersedekah, berlimpah, itu dilakukan oleh para sahabat para Rasulullah SAW. Kenapa mereka sukses? Itu dilakukan. Karena orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dibantu, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kepada kaum ibu. Nah, karena ibu kita ada sekitar berapa itu hadir? Berapa Bu? Ada 10 ya? Ada 15. Ini khusus kepada kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu-ibu ini Pak, jasanya luar biasa. Tidak perlu ibadah kuat Bu. Sudah ada kesempatan untuk masuk surga kata Nabi. Yang pertama, sholatnya jangan tinggal. Yang kedua, jaga auratnya. Yang ketiga berpuasa Ramadan. Yang keempat, patuh kepada suaminya. Cukup 4 ini saja Pak. Dilakukan oleh ibu, jamin kata Rasulullah. Pilih tempat surga yang ibu maukan, pintu yang ibu maukan. Di sana Bu, jangan sempat kita menyakiti hati suami kita. Jangan sempat kita membangkang pemimpin rumah tangga kita. Enggak ada gunanya Bu, itu pun sama seperti tadi umroh haji setiap tahun, setiap bulan. Terutungnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi menyakiti hati suami. Enggak dapat Bu pahalanya. Nah, maka halal bidah halal ini kesempatan bunda-bunda semuanya. Kalau ada kesalahan kepada suami, hari ini waktunya meminta maaf. Karena ketika waktu akad pertama saya terima nikahnya, itu sudah tanggung jawab